Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali membagikan soal latihan beserta kunci jawaban seleksi PPK dan PPS Pemilu 2024 bagian 2. Mohon teman-teman tetap mendukung channel saya ini. 1. Sejak Juni 2005 sampai Desember 2007 telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebanyak lebih dari 300 kali dengan relatif aman dan tertib. Dalam perspektif sejarah, jawaban yang paling tepat untuk memberikan alasan keberhasilan demokrasi prosedural tersebut adalah A. Sejarah dan peradaban bangsa Indonesia yang panjang telah menghasilkan modal sosial yang cukup besar bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi. B. Indonesia mewarisi nilai-nilai sejarah yang penuh dengan perjuangan membebaskan diri dari penjajahan. C. Tokoh-tokoh sejarah telah memberikan keteladanan dalam kehidupan demokrasi. D. Mata pelajaran dan kuliah sejarah menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan toleransi. E. Sejarah pemilihan umum di Indonesia telah tertanam sangat lama dalam bentuk pemilihan kepala desa. Jawabannya A. Sejarah dan peradaban bangsa Indonesia yang panjang telah menghasilkan modal sosial yang cukup besar bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi. Nomor 2. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi biasanya menyelenggarakan pemilu dengan berbagai macam variasi sistem pemilu. Namun pada dasarnya, sistem pemilu hanya mempunyai dua prinsip pokok, yaitu negara-negara yang menganut sistem demokrasi biasanya menyelenggarakan pemilu dengan berbagai macam variasi sistem pemilu. Namun pada dasarnya, sistem pemilu hanya mempunyai dua prinsip pokok, yaitu A. Single member constituency dan the first past the post. B. Multi-member constituency dan perwakilan berimbang. C. Single member constituency dan sistem distrik. D. Sistem distrik dan sistem proporsional. E. Multi-member constituency dan sistem proporsional. Jawabannya D. Sistem distrik dan sistem proporsional. 3. Berdasarkan amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 4, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara, saya ulangi, berdasarkan amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 4, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara A. Langsung, B. Tidak langsung, C. Demokratis, D. Perwakilan, E. Langsung dan demokratis. Jawabannya C. Demokratis. 4. Jumlah kandidat anggota lembaga perwakilan rakyat yang diajukan oleh masing-masing partai politik adalah, saya ulangi, jumlah kandidat anggota lembaga perwakilan rakyat yang diajukan oleh masing-masing partai politik adalah A. 200% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan, 150% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. B. 140% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. C. 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. D. Diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing partai politik. E. 10% jumlah kursi yang ditetapkan pada daerah pemilihan. Jawabannya C. 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.
Nomor 5. Cara memperoleh kemenangan dalam pemilu yang dapat mengakibatkan konflik komunal yang serius antara lain. Saya ulangi, cara memperoleh kemenangan dalam pemilu yang dapat mengakibatkan konflik komunal yang serius antara lain. A. Permainan politik uang di daerah-daerah. B. Memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan politik. C. Menyalahgunakan sentimen primordial seperti suku, agama, ras, dan lain sebagainya untuk menggalang kemenangan. D. Mencuri star kampanye. E. Memobilisasi massa dengan menyebarkan janji-janji yang tidak mungkin diwujudkan. Jawabannya C. Menyalahgunakan sentimen primordial seperti suku, agama, ras, dan lain sebagainya untuk menggalang kemenangan. Lanjut nomor 6. Pancasila sebagai ideologi dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Artinya A. Cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. B. Arah dan tujuan kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat. C. Pandangan hidup bagi setiap warga negara. D. Sumber dari segala sumber hukum. E. Benar semua. Jawabannya E. Benar semua. 7. Hakikat ideologi Pancasila sebagai mana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus tergambar dalam materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 dan harus dijabarkan lebih lanjut secara operasional karena A. Lebih menjamin tegaknya hukum. B. Sesuai tuntutan hierarki tata perundang-undangan di Indonesia. C. Bertentangan dengan norma hukum. D. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan. E. Tidak sesuai dengan norma hukum di Indonesia. Jawabannya B. Sesuai tuntutan hierarki tata perundang-undangan di Indonesia. Nomor 8. Mengapa penyederhanaan partai politik sangat diperlukan di Indonesia? Saya ulangi, mengapa penyederhanaan partai politik sangat diperlukan di Indonesia? A. Kepentingan individu atau kelompok. B. Untuk mendorong terwujudnya sistem presidensial yang efektif dan kuat. C. Menjunjung tinggi tekad memperjuangkan kekuasaan. D. Untuk menciptakan rasionalitas politik warga dan berjalannya sistem check and balance. E. Untuk kepentingan kelompok tertentu. Jawabannya B. Untuk mendorong terwujudnya sistem presidensial yang efektif dan kuat. Nomor 9. Aspek-aspek penting apakah yang harus eksis dalam sistem demokrasi? Aspek-aspek penting apakah yang harus eksis dalam sistem demokrasi? A. Sistem pemilu, partai politik, partisipasi publik, supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. B. Pemerintahan yang sentralistis. C. Partai politik, sistem pemilu, dan sistem golongan. D. Warga negara yang tidak perlu ikut serta dalam menentukan kebijakan publik. E. Perwakilan golongan. Jawabannya A. Sistem pemilu, partai politik, partisipasi publik, supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Nomor 10. Asas dekonsentrasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diletakkan pada tingkat pemerintahan. Asas dekonsentrasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diletakkan pada tingkat pemerintahan. A. Kabupaten. B. Kecamatan. C. Jakarta. D. Provinsi. E. Desa. Jawabannya A. Oke, demikian untuk
informasi yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Nantikan terus video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.